Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih wa habibihi wa khalilih sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pihak-pihak yang diizinkan untuk tidak berpuasa ketika tiba kewajiban di bulan Ramadan adalah ibu hamil dan menyusui. Sehingga pada taklim kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kedudukan wanita hamil atau sedang menyusui jika tidak berpuasa. Hadirin dan jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Jadi tolong digarisbawahi hukum boleh. Artinya jika dia berpuasa tetap dia mendapatkan pahala dan menggugurkan kewajibannya. Boleh di sini berarti ini adalah keringanan yang sifatnya mubah. Karena keringanan dalam agama itu terbagi menjadi 4. Ada keringanan yang sifatnya wajib. Wajib artinya keringanan itu harus diambil. Misalnya seseorang yang nyasar ke tengah hutan, sudah berhari-hari tidak makan, kemudian menemukan daging yang haram, dan itu yang hanya bisa dikonsumsi dirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, rukhsah jenis ini adalah rukhsah yang sifatnya wajib, harus diambil. Nanti ada rukhsah yang sifatnya sunnah, yaitu misalnya ketika seorang safar boleh menjamak, mengqashar sholatnya, dan bahkan dia boleh tidak sholat Jumat. Ini yang sifatnya sunnah. Nah, ada rukhsah yang sifatnya makruh. Makruh di sini sebaiknya tidak diambil, yaitu kondisi seorang yang safar dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa padahal perjalanannya tidak terlalu jauh. Nah, rukhsah bagi wanita hamil dan menyusui ini kategori mubah menurut mayoritas ulama. Jadi boleh saja diambil, boleh untuk tidak diambil. Nah, bagi wanita yang hamil atau menyusui, jika tidak berpuasa, apakah dia membayar fidyah atau mengqadha atau mengganti puasanya? Ulama 4 mazhab sepakat bahwa secara asal wanita yang sedang hamil atau menyusui dia wajib mengqadha, bukan membayar fidyah. Ini keterangan bisa kita buka dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid 16 halaman 271. Disebutkan di sini wa 'alaiha al-qada'a bila fidyah. Dan atas wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui itu wajib qadha bukan fidyah, tidak perlu fidyah. Wa hada bi ittifaqil fuqaha. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain dijelaskan secara gamblang bahwa secara asal defaultnya tidak boleh langsung fidyah, harus qadha puasa setelah dia selesai dari hamil atau setelah selesai dari menyusui. Nah, terkecuali kalau kondisinya seseorang itu hamil dan menyusuinya sambung menyambung menjadi satu. Ya, dia hamil tahun ini, tahun berikutnya menyusui, tahun ketiga masih dia menyusui, begitu tahun keempat hamil adiknya si bayi yang kemarin dilahirkan. Begitu hamil menyusui lagi selama 2 tahun, itu kan berarti 6 tahun. Untuk kondisi seperti itu akan sangat berat membayar hutang selama berapa berarti 6 kali Ramadan. Sehingga dalam kondisi sambung menyambung seperti itu ulama membolehkan membayar fidyah sebagai bentuk keringanan dalam agama. Meskipun kalau kita lacak dalam kitab-kitab fikih, ada sebagian ulama khususnya yang kontemporer, diantaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi, membolehkan seseorang yang sedang hamil atau menyusui untuk langsung membayar fidyah. Ini memang difatwakan oleh sebagian ulama, ya, diantaranya adalah ulama-ulama kontemporer. Karena memang ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang di situ disebutkan bahwa beliau membolehkan wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyah. Namun ini dibantah oleh kalangan Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan penyebutan fidyah di situ bukan menafikan qadha. Ibnu Abbas mengatakan boleh fidyah atau mengatakan wajib fidyah, maksudnya adalah qadha sekaligus fidyah. Walhasil permasalahan ini khilaf. Lebih baiknya untuk keluar dari perbedaan pendapat, lebih selamat hendaknya kita berusaha bagi wanita hamil atau yang sedang menyusui untuk mengqadha semampunya. Jika memang tidak mampu, sisanya dibayar dengan
fidyah. Nah, bagaimana ketentuan membayar fidyah? Menurut jumhur ulama, fidyah itu dengan memberikan makan kepada fakir miskin dengan senilai 1 mud ukuran gandum. Kalau dikilokan sekitar 700 kurang sedikit 700 gram. 700 gram gandum. Nah, kalau dirupiahkan, umumnya para ulama memberikan batasan disesuaikan dengan layaknya ketika kita sekali makan. Nah, ini lebih ihsan. Misalnya kita punya kebiasaan makan sekali makan itu 15.000, sebaiknya kita keluarkan 15.000. Atau kalau terbiasa yang seukuran 20.000, apalagi yang biasa kalau makan lauk itu suka nambah-nambah kayak saya itu, kalau nggak puasa itu mungkin 30.000 boleh lah gitu. 30.000 sekali fidyah. Ini dikembalikan kepada kebiasaan kita masing-masing. Nah, cara mengeluarkannya yaitu sekali mengeluarkan dari setiap hari. Jadi bukan 3 kali sehari ya, memberi makan 3 kali, bukan. Jadi sekali saja dikeluarkan, dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak berpuasa selama sebulan penuh, misalnya 29 hari, maka makanan itu dikalikan sebanyak 29 kali. Dan mengeluarkannya boleh per hari. Jadi hari ini tidak puasa, hari ini fidyah, besok fidyah, besok fidyah. Boleh juga diakhirkan. Jadi kita keluarkan nanti misalnya setelah 10 hari tidak puasa, keluarkan. Atau mungkin sudah selesai 29 hari tidak berpuasa, baru dikeluarkan jadi 1. Nah, apakah fidyah harus dikeluarkan di bulan Ramadan? Tidak ada ketentuan fidyah itu harus di bulan suci Ramadan. Boleh di bulan Syawal atau setelah berakhirnya Ramadan baru membayar fidyah. Meskipun menurut mayoritas ulama yang afdal tetap dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Nah, apakah fidyah itu diberikan boleh kepada 1 orang atau harus dibagi-bagi? Tidak ada ketentuannya. Jadi boleh diberikan kepada 1 orang, ya, jadi semua total fidyah kita berikan kepada 1 orang atau kita berikan kepada banyak orang. Ini tidak ada ketentuan yang mengikat. Tetapi yang ditetapkan oleh para ulama, fidyah itu hendaknya atau harus diberikan kepada fakir miskin. Fa fidyatun ta'amu miskin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, hendaknya mereka memberikan makan kepada fakir miskin. Demikian sedikit ilmu yang semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan ibadah puasa kita, dan yang berhalangan untuk melaksanakannya Allah berikan kemudahan untuk mengqadha atau membayar fidyah apabila memang sudah tidak mampu untuk melaksanakannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.